hidup, agama, dan masyarakat dengan cara yang nyaman tapi bermakna. Hai juga, aku Kayla, dan di episode kali ini kita bakal ngobrol nih soal agama dalam dinamika sosial, gejala, serta dampaknya. Topik yang cukup dalam nih, tapi penting banget buat kita bahas, ya nggak Ci? Iya, benar banget. Soalnya kalau kita lihat, agama itu bukan cuma soal ibadah pribadi, tapi juga punya peran penting yang membentuk masyarakat. Nah, pas masyarakatnya berubah, relasi orang dengan agama juga bisa berubah. Disitulah dinamika itu muncul. Oke, kita mulai dari definisinya dulu ya. Dinamika sosial itu pada dasarnya adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik itu dari segi pola pikir, perilaku, struktur, sampai nilai-nilai. Nah, agama sendiri itu bagian dari nilai. Jadi, ketika ada perubahan sosial, misalnya karena globalisasi, digitalisasi, atau bahkan isu-isu yang krisis moral agama juga ikut berdampak, baik secara positif maupun negatif. Iya, contohnya sekarang ini itu banyak sekali anak muda yang masih mempertanyakan ajaran agama, bukan karena mereka nggak percaya, tapi karena mereka itu pengen pemahaman yang lebih relevan dengan kehidupan mereka yang sekarang. Dan itu bukan hal yang salah ya, justru itu bagian dari dinamika. Agama memang harus terus dimaknai ulang, bukan diubah isinya, tapi bagaimana kita memahaminya dalam konteks zaman. Nah, dari yang kita amati, itu ada beberapa gejala yang muncul dari dinamika ini. Yang pertama, itu meningkatnya tren spiritualisasi pribadi. Betul, banyak orang sekarang lebih memilih pendekatan spiritual yang lebih personal dan tidak terkait dengan institusi agama. Contohnya, mereka lebih suka meditasi, jurnal syukur, atau refleksi pribadi daripada ikut kegiatan formal keagamaan. Gejala yang kedua, munculnya kelompok-kelompok baru yang mencoba menggabungkan ajaran agama itu dengan isu-isu sosial seperti keadilan gender, lingkungan, bahkan politik. Dan yang ketiga yang agak mengkhawatirkan nih adalah adanya konflik identitas di satu sisi dan orang lain tetap religius, tapi di sisi lain mereka merasa nilai-nilai agama bertabrakan dengan realitas modern. Betul banget, akhirnya ada yang jadi ekstrim dan menolak perubahan atau malah meninggalkan agama sama sekali karena merasa tidak relevan lagi. Sekarang kita bahas dampaknya ya, mulai dari sisi positif dulu. Menurutku, salah satu dampak positif dari dinamika ini adalah meningkatnya kesadaran kritis masyarakat terhadap ajaran agama. Aku juga setuju nih sama pendapat kamu, karena orang jadi nggak cuma ikut-ikutan, tapi benar bertanya dan mencari pemahaman yang lebih dalam. Bahkan muncul banyak diskusi lintas iman yang terbuka dan jujur. Terus, agama juga mulai lebih aktif dalam menjawab isu-isu kontemporer, kayak pemuka agama yang mulai berbicara soal keadilan sosial, lingkungan, sampai kesehatan mental. Itu bagus banget. Tapi nggak bisa kita tutup mata juga sama dampak negatifnya. Nah, salah satunya adalah polarisasi sosial. Misalnya nih, karena perbedaan tafsir agama, masyarakat itu bisa terbelah, ujung-ujungnya jadi konflik, bahkan kekerasan. Dan ada juga fenomena religius fatigue, di mana orang jadi lelah dengan wacana agama yang terlalu normatif dan eksklusif. Akibatnya, mereka menarik diri dari komunitas keagamaan. Iya, dan yang paling bahaya adalah ketika agama itu dijadikan alat kekuasaan. Jadi bukan untuk membina manusia, tapi untuk mengontrol. Menurut Kayla, apa sih kesimpulan podcast kita pada hari ini? Menurut aku pribadi ya, agama dalam dinamika sosial itu berhubungan dengan masyarakat serta agama yang dipengaruhi oleh perubahan sosial. Nah, gejalanya itu meliputi spiritualitas pribadi, keterlibatan agama dalam isu sosial, dan konflik identitas. Dinamika ini itu memiliki dampak positif, yaitu peningkatan kesadaran krisis, dan dampak negatifnya itu ekskriminasi, penolakan agama. Nah, podcast ini itu menekankan pentingnya pemahaman dan respon yang bijak terhadap perubahan tersebut.
Wah, ternyata kakak udah paham banget ya tentang gejala agama dalam dinamika sosial. Iya dong. Nah, boleh nih lain kali kita ngobrol bareng lagi kalau ada waktu. Wah, boleh banget dan aku setuju banget sih. Kayaknya untuk kali ini cukup sampai di sini ya. Soalnya nggak terasa banget nih, udah beberapa menit kita ngobrol bareng. Iya nih, saking aslinya kita sampai lupa waktu ya, Cid. Kalau gitu, kita langsung closing aja deh. Terima kasih ya buat para penonton yang udah menonton video kami sampai akhir. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. See you.